Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar orang yang dia belum menikah sampai di usia tua itu disebabkan karena jodohnya belum datang, belum lahir, atau mungkin juga bisa dikatakan jodohnya sudah meninggal dunia? Ini ajib banget pertanyaan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, kata Rasulullah, Innal abda la yahrumu bi dzambin yusibu alaih, la yahrumu rizqa bi dzambin yusibu alaih. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seorang hamba itu akan terhalang untuk mendapatkan rezeki dengan sebab perbuatan dosa yang dia kerjakan. Nah, ini penyakit zaman sekarang. Kenapa orang banyak yang tertunda jodohnya? Bukan karena memang jodohnya udah mati, atau bukan karena jodohnya belum lahir, bukan. Cuman ini orang sekarang emang kadang-kadang pertanyaan suka aneh-aneh begitu, Habibana. Ya, apa jangan-jangan jodoh saya udah mati? Apa jangan-jangan belum lahir? Kalau belum lahir ntar saya aki-aki umur 70, jodoh saya baru 15. Ya kan sekarang banyak tuh. Ada aki-aki yang umur 70 nikah sama perempuan masih umur 17, 18 kan gitu ya, masih muda. Ya, jadi begini. Kalau di dalam hadis ini kita lihat, salah satu daripada rezeki yang Allah berikan kepada manusia adalah jodoh. Jadi di dalam hadis yang masyhur itu Rasulullah menceritakan bahwasanya Allah ciptakan manusia di dalam kandungan seorang ibu, lalu kemudian ketika usianya sudah 4 bulan Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, lalu kemudian dicatat tuh yang namanya rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia orang yang beruntung atau orang yang merugi dan lain sebagainya. Maka itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jodoh, kata ulama, itu termasuk bagian daripada rezeki. Tapi yang menjadi penyebab seseorang itu terhalang dari jodoh itu adalah karena dosa yang dia perbuat. Jadi selama ini kenapa jodoh nggak datang-datang, padahal udah tua, udah bangkotan. Kalau ibarat orang Jakarta bilang bujang lapuk, ya umur udah cukup tapi nggak kawin-kawin, jodoh kagak ada yang mau deket, atau mungkin setiap mau deket nggak jadi terus. Nah, berarti kita mesti introspeksi diri. Bisa jadi kita banyak ngerjain perbuatan dosa yang menghalangi rezeki kita, yaitu jodoh. Gimana mau dapat jodoh kalau masih demen pacaran? Catat nih para pemuda-pemudi, ya pemirsa Al-Wafa TV dimanapun ada berada. Jadi nggak ada tuh yang namanya pacaran dalam Islam, nggak ada. Ya, jadi jangan ente mau dapat jodoh tapi ente masih doyan pacaran, nggak bakal dapat. Salah satu penyebab ente terhalang dari jodoh yang datang kepada ente itu adalah berbuat maksiat, berbuat dosa, maka nggak akan datang jodoh. Makanya tinggalin yang haram, nanti Allah datengin jodoh yang halal. Sebagaimana di dalam kitab An-Nawadir itu pernah diceritakan satu kisah yang ma'ruf. Ada satu orang thalibul ilm, satu orang santri, ketika itu dia pulang dari pondok. Dia punya orang tua ini, ibunya sudah meninggal dunia, ayahnya ini dalam keadaan bekerja untuk menghidupkan anak-anaknya dan juga merawat anak-anaknya. Orang tuanya ini, ayahnya, dia punya usaha, dia dagang, punya toko, tapi belanjanya jauh ke kota. Satu malam ketika dia berangkat belanja, dalam keadaan dia harus menempuh perjalanan yang jauh, sehingga besok pagi baru kembali ke rumahnya, ke tokonya. Ketika itu anaknya yang pulang mondok ini di rumah sendirian. Tiba-tiba hujan deras di waktu malam, pintu rumahnya ada yang ketok-ketok pintu. Ternyata ketika dibuka, perempuan yang kalau orang Jakarta bilang nih, peribahasanya kutilang, Habibana, ya, kurus tinggi langsing. Ya. Kurus tinggi langsing, mukanya glowing, lagi cerah banget, ya. Ini kan zaman sekarang kan, orang sekarang modelnya begitu, mukanya tebel make upnya, dandanannya sampai menor banget. Kalau kata orang Betawi, nasi kuning nasi uduk, ya, mukanya glowing, kakinya buduk, ya, begitu. Orang sekarang pokoknya dah aneh-aneh, ya. Nah, ketika dia datang nih malam-malam, perempuan muda di usia muda datang ketok pintu, mana lagi sendirian lagi, belum nikah lagi, jomblo, nggak ada orang lain, hujan deras, dia datang mau numpang berteduh sebentar. Lalu kemudian akhirnya ditutup lagi pintunya nih sama santri. Ya, ditutup lagi, dia ketok pintu lagi. Saya minta tolong izin, saya cuma mau berteduh sebentar aja sampai selesai aja. Hujannya berhenti, saya kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya dibukain, tapi dipersilakan duduknya persis di depan pintu. Yang punya rumah ini anak muda di ujung di belakang. Di ujung di belakang sambil menundukkan pandangan mata, tapi tangannya sambil dibakar dengan api. Perempuan ini dari jauh berkata, Fulan, bukankah di dalam Islam itu diharamkan untuk menyiksa diri? Kata si lelaki tadi yang santri, dia bilang, betul, dalam Islam memang Allah mengharamkan kita untuk menyiksa diri kita. Tapi ketahuilah yang aku lakukan ini bukan menyiksa diri, tapi aku sedang mengajak bicara nafsuku yang dari tadi mengajak aku untuk berbuat hal yang diharamkan Allah bersama kamu.
lihat anak muda tuh, udah jarang nemu yang begitu, Bib. Susah. Loh, kalau anak muda zaman sekarang nih, zaman now, ya, ketemu yang model begitu, hujan gede, yang datang cakep lagi. Wah, ketika dibuka pintu yang dibilang rezeki anak soleh. Padahal maksiat, mana ada orang maksiat tapi rezeki, gimana mau dibilang rezeki anak soleh kalau maksiat? Ya Allah, kadang-kadang urusan maksiat aja masih bawa-bawa rezeki anak soleh. Nah ini yang bahaya, ya, menyalahgunakan kalimat disematkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita tuh perempuan kabur, dia pulang, nyampe di rumah, dicerita sama abahnya, besokannya ketika ayahnya udah pulang dari toko, tiba-tiba kaget, rumahnya udah dipenuhi sama tamu banyak, rupa-rupanya ayah si perempuan ini datang, mau ngelamar si anak yang santri tadi, kata orang tuanya, anak saya bilang sama saya, nggak mau nikah kecuali sama anaknya bapak, karena anak bapak ini berani meninggalkan yang haram, dan siapa orang yang meninggalkan yang haram, nanti Allah ganti dengan yang halal. Tuh, jadi salah satu cara yang paling gampang untuk menjemput jodoh adalah tinggalin yang haram, nanti Allah datengin jodoh yang halal. Jadi gimana mau datang yang halal kalau yang haram masih terus-terusan? Jadi yang punya pacar, putusin pacarnya. Begitu. Wallahu a'lam.